مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walal mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rawahu Abu Syekh an Abi Hurairah saking Abi Hurairah wal makna dzikrullahi utawi maknane utawa artine dzikir Allah ya wal makna utawi makna dzikrullahi utawi dzikir Allah binahwi tahlilin ke contone kaya tahlil wa tasbihin lan maca tasbih. Tahlil iku ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya zikir. Terus subhanallah, 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 subhanallah. Itu juga namanya zikir. Wa tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, wa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, iku khairun luweh bagus min sodakotin nafli daripada sodakoh sunnah. Di sampean dikir nek ora iso sodakoh, gak bisa sodakoh sunnah, ya dikir banyak-banyak sampean maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Utawa subhanallah, 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 subhanallah.
Tawa alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah itu khairun, lebih baik daripada sedekah sunnah. Wa dzikru tawi dzikir iku aksaru, luweh akeh apane, sawaban ganjarane. Dzikir iku luweh banyak pahalanya. Wa anfa'u, dan lebih bermanfaat minasyami, daripada puasa. Makanya pada sholat maktubah niku teman-teman santri kudu belajar dzikir, yaiku mau Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Lah itu harus bisa. Ya supaya bisa, yaitu kalau habis sholat jangan keluar, ikutin imamnya dzikir, diikutin dzikir ya. Wa anfa'u minasyam wa talabtu lan nuprih sapa ingsun ba'dul hukama, nuprih al-afiyata ing dalem keselamatan. Nek wong iki kepengin slamet iku piye? Fil majami ing dalem pira-pira nggon kumpul. Ayo majami innas, tegese pira-pira nggon kumpule menungso. Piye? Ya dah. Kalau kita mencari keselamatan berada di dalam kumpulan manusia. Ya. Piye carane goleki keselamatan? Ya, berada di dalam kumpulan manusia yang banyak. Lah, ba'dul hukama menemukan keselamatan itu tadi, fawajadtuha mongko nemu sapa ingsun, fawajadtu mongko nemu sapa ingsun ha ing afiyah, nemu fil uzlati ing dalam uzlah. Ya, uzlah itu menyendiri. Tinek kepingin selamat nopo mawon niku ya kudu menyendiri, jangan nopo niku ngumpul karo wong akeh. Jika kepingin selamat ya dhewe ae ya, menyendiri ngono. Qalal Qusairi, ngendika sapa Imam Qusairi. Ngendikane Imam Qusairi, wal uzlatu tawi uzlah, wal uzlatu tawi uzlah fil haqiqati ing dalem cara hakikate. Uzlah di dalam hakikat ya. Uzlah itu bahasa Arab, bahasa kita itu menyendiri ya. Uzlah itu menyendiri. Lah menurut Imam Qusairi, uzlah di dalam hakikat, kalau saya bicara uzlah artinya menyendiri ya. Itu i'tizalul khisali, yaitu i'tizal itu misah ya toh, perkara-perkara al-madmumati yang tercela. Jadi memisahkan utawa menjauhi, i'tizal ngedowi, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu uzlah fil haqiqat. Uzlah secara hakikat yaitu memisahkan perkara-perkara yang tercela. Jadi perkara-perkara yang tercela atau sifat-sifat yang tercela
yang ada pada dirimu itu dipisahkan, ya, dipisahkan. Itu menurut Imam Qusairi dalam pengertian uzlah secara hakikat, ya. Uzlah secara hakikat yaitu menjauh dari perbuatan yang tercela, menjauhi perbuatan yang tercela. Itu uzlah menurut Imam Qusairi dalam pengertian secara hakikat, ya. Terus fataksiru mongko utawi fataksir labete berarti ya buahnya atau bekasnya, asarnya, litabdili sifati ku krono ganti piro-piro sifat. Jadi apa? Bukan membuang, maksudnya memisahkan sifat yang tercela kemudian tergantikan. Jadi yang bekasnya sifat tercela tadi diganti dengan sifat-sifat yang terpuji, ya. Lali sanai ora krono ngedoi anil autoni saking piro-piro omah. Jadi uzlah itu menurut Imam Qusairi bukan berarti kita harus menjauhkan diri dari rumah. Umpama mlebu hutan, ya, mlebu hutan atau naik ke puncak gunung, bukan. Ini pendapatnya Imam As-Sauri, ya. Jadi menurut Imam As-Sauri uzlah itu maknanya secara hakikat adalah apa? Meninggalkan, ya, atau menjauhi perkara-perkara yang tercela, ya, atau diganti dengan apa? Perbuatan atau perkara-perkara yang terpuji. Bukan menjauhi atau meninggalkan tempat tinggalnya, ninggalkan rumahnya terus kepingin uzlah, enggak, ya. Tapi di situ lebih difokuskan menurut Imam As-Sauri itu berkaitan dengan sifat, bukan serta-merta bukan secara dohir, karena maka di sini dikatakan secara hakikat. Jadi secara hakikat itu cara yang lebih, makna yang lebih dalam dan makna yang lebih halus. Jadi uzlah itu bukan kok meninggalkan rumah terus naik ke gunung, masuk ke hutan, menyendiri, tidak. Tapi menyunyikan hatinya dari sifat-sifat, menyunyikan hatinya, pikirannya dari sifat-sifat yang tercela. Itu uzlah secara hakikat. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq, ngendika sapa Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah taala, ilbas mongko nganggo sira, nganggo itu make, gunakno, ya, pakailah ma'anasi sartane menungso maing barang yalbasu padha nganggo sapa nas. Nah, ini beda. Kalau Abu Ali Ad-Daqqaq beliau mengatakan, ya toh, pakailah, ya toh, pakailah itu artinya disuruh menggunakan ma'annas. Ma'annas itu beserta manusia, ya, manusia, gunakan sesuatu yalbasuna, sesuatu yang sudah dipakai manusia itu, watanawal lan mangano sira mimma sangka barang yakuluna kang mangan sapa nas,
wang farid lan ngijekno sira ankum saking nas bisiri ing ati. Jadi tidak di sini kalau menurut Abu Ali Az-Zakok kalau menurut pendapatnya Abu Ali Az-Zakok di sini ini masih berkaitan dengan uzlah itu tadi. Ya, itu ya kita disuruh mengikuti bagaimana sih umumnya masyarakat itu. Apa sih yang dilakukan masyarakat pada umumnya? Di sini tidak meninggalkan juga tidak menjauhi masyarakat. Tambah diperintah ilbas, gunakan, pakailah ma'annas, ya toh. Mayal basuna, apa yang dipakai atau yang dibiasakan oleh masyarakat itu kita tidak disuruh meninggalkan, ikutin aja, ya toh. Nah, terus di sini kelanjutannya watanawal mimma yakuluna, dan makan apa yang dimakan mereka. Wang farid anhum. Nah, ini baru perintahnya, ya toh. Wang farid itu berarti kita disuruh menyendiri atau mungfarid, memisahkan dari manusia itu tadi bisiri dengan hati. Jadi tidak secara fisik, tapi jauhkan, ya toh, jauhkan dirimu dengan manusia yang banyak itu tadi, dengan manusia bisiri, yaitu melalui hatinya yang diuzlahkan, disunyikan dari mayal basuna watanawal mimma yakuluna. Hatinya aja. Kalau dohirnya ya monggo, enek wong kenduren diundang, yo datang, jangan nggak datang alasan aku uzlah. Nah, kalau menurut Abu Ali Az-Zakok tidak seperti itu, cukup sunyikan dari manusia yaitu dengan siri, hati aja, hati. Wa talabtu lan nuprih sapa ingsun, wa talabtu lan nuprih sapa ingsun Ba'dul hukama nuprih nurul qalbi ing padange ati, nurul qalbi ing padange ati fil mawaidhi ing dalem pira-pira pitutur, wa qiraatil Quran lan maca Quran, dinggolek terange hati, ya toh, dengan mendengarkan, mencari mauidhah, pitutur dan membaca Al-Quran. Fawajadtuhu, maka aku menemukan nurul qalbi di dalam mauidhah wa qiraatil Quran fitafakuri. Nah, itu bisa ditemukan pada kalau sampean mau melaksanakan tafakur. Ya, tafakur niku napa? Berangan-angan, dipikir, direnungi, itu namanya tafakur. Kalau sampean cuma maksudnya hanya membaca Al-Quran, kadang-kadang orang sumpek dibikin baca Quran niku yo ono sing tambah sumpek gitu. Padahal kenapa kok begitu? Karena hanya dibaca tetapi tidak tadabburil makna. Maknanya enggak dingerteni. Yo enggak bisa menyembuhkan wong dia tidak tahu dengan apa yang tidak dibaca. Apa yang dibaca. Ya, dia hanya mengimani kalau membaca Al-Quran itu tahu dan tidak tahu mendapatkan pahala. Dia hanya mengimani itu. Nah, kalau imannya mau disempurnakan, selain kita mengimani membaca Al-Quran itu ngerti dan tidak ngerti mendapatkan pahala, alangkah sempurnanya pahalanya membaca Al-Quran itu kalau diiringi dengan memahami maksud dan tujuan daripada kalimat Al-Quran yang kita
kita baca, gitu loh. Kalau pahalanya nggak usah ragu lagi, pokoknya kita nggak perlu ragu, baca Al-Quran wis dapat pahala. Tapi di situ juga dikatakan wala yazidud dzalimina ila khosaro. Kalau Al-Quran itu dibaca dengan orang yang dolim, ya toh, maka tidak seperti Quran yang dibaca dengan orang yang beriman. Apa itu ayatnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi kalau orang itu beriman, membaca Al-Quran, iman itu di mana? Di hati. Kalau orang itu di hatinya ada iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Allah, iman kepada kitab sucinya Allah, nah itu baru Quran itu diturunkan, kitab suci itu diturunkan, baik itu dibaca ya atau ditafakuri, itu bisa menjadikan obat dan menjadikan rahmat. Nah, ayat itu kelanjutannya wala yazidud dzalimina ila khosaro. Bagaimana kalau itu tadi ya, kedua yang dikatakan obat dan rahmat itu tadi, kalau untuk orang yang tidak iman, tidak ada iman di dalam hatinya, iman yang berkaitan dengan kitabnya Allah, maka kalau itu terjadi pada orang yang tidak di dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah, wala yazidu dzalimina ila khosaro. Jadi tidak menjadikan rahmat dan tidak menjadikan obat, melainkan adalah kerugian. Nah, ini harus paham, kita ini harus paham. Makanya kita dituntut harus imannya dipupuk, bukan cuma aku percaya, aku rukun iman ada berapa? Ya, rukun iman ada 6, ya dah. Asdi yang pertama iman kepada rukun iman ada berapa? Asdi ada rukun iman ada ada berapa? 7. Apa saja coba? 7 itu apa saja? Iman. Kalau 7 layangan. Terus apa lagi? Apa? Ada berapa? Alimlah. Rukun iman ada berapa? 6. Ya. Yakir betul Kir? Rukun 6 rukun iman itu ada berapa Kir? 10. Ya. Biar berapa Kir? Betul Kir? Berapa? 16. 6. Ren, betul? Rukun iman ada berapa Ren? Berapa? 8. Ada 6. Said, mana Said? Ya. Rukun iman ada berapa Id? Ada Nah ini yang nggak paham ini perhatikan loh ya. Kalau Yai ngaji sambil bertanya-tanya ini diperhatikan. Jadi nanti kayak Asdi umpama jawabnya 7, ya toh, ada yang jawabnya 6, ada yang jawabnya 9, itu harus diperhatikan supaya tahu lo ngaji itu begitu. Jadi rukun iman itu ada ada berapa 6. Yakin? Betul. Loh, jangan toleh-toleh. Kalau toleh-toleh ragu nanti mbok golek tambahan nondi kok. Rukun iman itu Asdi yang betul ada 6, ya.
bukan 7 loh ya, tapi 6. Ya, loh ini SMP ya harus tahu loh. Masa sudah SMP nggak tahu rukun iman ada 6. Mas Galang, yang pertama iman apa Mas Galang? Oh, iman kepada Allah. Terus Mas Gesang, yang kedua iman kepada apa? Iman kepada, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada, diambil dihitung. Yang kedua apa? Pokoknya walaupun tidak urut yang penting bener. Pakai tak jari loh ya. Yang pertama wis dijawab iman kepada Allah. Terus yang kedua iman apa iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga iman kepada apa 6 tadi kan sampean bilang 6. So, oke, betul. Sekarang yang ketiga iman kepada Rasulullah, rasulnya Allah. Ya wis, gak urut gak popo. Sing keempat Zul, iman kepada apa ini? Iman kepada kitabnya Allah, betul. Yang kelima, ayo wis ingat-ingat loh ya. Iman kepada Allah, malaikatnya Allah, rasulnya Allah. Terus iman kepada kitab-kitabnya Allah. Tinggal 2. Tinggal 2. Ayo, tinggal 2 ya. Kram, yang kelima iman kepada apa Kram? Iman kepada hari kiamat itu termasuk apa? Yang gaib itu loh ya. Iman dengan ya hari kiamat. Terus yang terakhir iman kepada qadha dan qadarnya Allah ya. Lagi kudu harus tahu ya. Makanya ada alimul ghaibi ya, itu harus kita percaya dengan qadha dan qadarnya Allah. Itu dieling-eling loh ya. Asdi besok ditanya lagi. Rukun Islam ada berapa sapa sing tak tanya iki ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 ya. Apa aja itu? Syahadat, sholat, ayo, ulangi lagi. Syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji ya. Ini kalau ada Pak Wali Kota sampean nanti ayo SMP Darun Najah ditanya rukun iman. Nah, terus yang tahu, yang bisa jawab dinaikkan umroh loh. Sampean ndak bisa umroh modalnya cuma hafal rukun iman. Terus sampean ndak hafal, nggak jadi dapat tiket umroh. Lah ini harus betul-betul sudah melekat ini, Nduk ya. Harus melekat, jangan nanti bisa baca Al-Quran tapi tidak tahu rukun iman piro yo. Dijawab karo Asdi 7 loh, kok digoleki ya. Nah iku kudu ngono, iku ya kudu dipelajari. Nah wis berarti rukun iman, rukun Islam iki wis ya wis paham.
Nek rukun Islam ono 5, rukun iman ono 6 ya. Lah, di situ ada yang iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu ada berapa ya? Pan, ada berapa? Ada 4 ya, ada 4. Terus tak tanya, ayo Ringin Agung, mana yang Ringin Agung? Apa 4 itu kitabnya Allah itu apa? Namanya enggak roh, aku tak sebut nama daerahnya aja. Kitabnya Allah itu, kitab-kitabnya Allah itu ada berapa tadi? Tadi dijawab sama siapa? Saipan 4. Apa saja itu? Ayo. Zabur. Wis terserah, ayo. Terus Al-Quran, terus Injil, terus Taurat. Sekali lagi coba, tidak usah toleh-toleh, hafal ndak? Al-Quran, Zabur, Taurat, ya. Ini harus tahu loh ya. Harus tahu ini. Jangan enggak. Virus. Mana virus itu? Taurat diturunkan sama Nabi siapa ya, sama Allah itu? Aja toleh-toleh sangka NU sama sangka gak ero. Ya toh. Loh ini loh pelajaran nih, sering toh dibikin nyanyian itu, mosok enggak tahu. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diturunkan Nabi. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diturunkan Nabi. Terus Zabur Nabi Daud, ya, itu Nabi loh, ya. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi. Injil diturunkan Nabi Isa. Terus Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, virus, jenengmu virus kok ditakoni enggak? Ya, harus tahu. Ya, itu kitab-kitabnya Allah yang wajib kita imani, kita percaya ya. Nah, untuk kalau Injil untuk umat siapa? Nabi Isa, ya toh? Nabinya orang Nabi Isa. Ayo, Nabi Isa, Nabi Daud, ya. Nah itu, jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu harus tahulah ya. Nanti nggak bisa naik haji loh kalau sampean nggak paham itu. Juga nggak dipanggil sama Kanjeng Nabi kalau nggak tahu. Al-Quran itu diturunkan sama siapa ya? Loh, kan? Nanti ditanya nggak tahu. Diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafakur ya, jadi memikirkan, kok bisa begini ya? Nah, kok bisa begini ya? Itu namanya tafakur. Fi adzami makhluqatillah, tafakur ing dalem agunge para makhluke Allah. Ya. Jadi berpikir. Makanya kadang dulu masih muda seumur sampean itu sering saya duduk kadang-kadang di belakang pondok. Ya seumur-umur sampean itu sama.
Saya waktu mondok di Nurussalam Gomang di Tuban sana itu kalau pulang sekolah gitu, kadang-kadang aku langsung cari tempat yang sepi gitu. Ada di sana itu ada gua, aku kadang di pintunya gua. Ada pohonnya, pohon sukun. Nah, sambil waktu itu saya baru ngapalkan Imriti. Ngapalkan Imriti, ngapalkan Awamil itu. Imriti itu saya hafal Imriti itu dapat hadiah di lomba itu. Ya, waktu di Lumajang itu saya dapat hadiah itu Al-Qur'an. Oh, masih ingat, mungkin sekarang masih ada itu kitab Al-Qur'an yang hadiah dulu saya hafal Imriti, ya. Jadi saya sambil bawa kitab Imriti itu di depan pintu gua itu hafalkan. Nah, tanpa kita sadari sambil menghafalkan Imriti itu tiba-tiba di sampingku itu ada buah sukun. Buah sukun itu jatuh di sampingnya Yai gitu. Terus tak ambil buah sukunnya itu, Yai ambil. Tahu kan buah sukun, Dok? Tahu kayak apa buah sukun itu? Bunder, ada durinya? Enggak. Kalau ada durinya itu apa? Clue yang ada durinya mirip kayak sukun loh. Apa namanya? Buah clue. Ayo, harus tahu itu. Buah apa, Jupi? Clue? Apa? Loh. Sampean ini ngertimu apa? Ngertine anu itu. Nong minimarket gak ada itu. Ya, saya pernah nemukan itu bukan di Giant. Di apa itu ya? Balikpapan Baru, tempat kalau Bilal mainan apa itu lal itu loh. Bukan mall fantasi, apa lal yang Balikpapan Baru itu. Apa Nduk? Sopo Jarok pernahkah yang sering apa Mas Lutfi itu? Balikpapan Baru itu belok kanan, perempatan Balikpapan Baru itu. Apa itu namanya? Yang tempat mainan anak-anak itu loh. Tidak pernah ke sana kah anak-anak ini? Wong desa. Hah? Itu loh Balikpapan Baru. Kalau dari Sepinggan yang ke arah kanan, arah ke Ring Road, arah ke rumah sakit umum. Mall apa itu ya namanya ya? Mall Fantasi lain, Mall Giant lain. Oh, apa sih itu? Apa itu anu ini loh, yang sering ke sana? Yang rambutnya keribu loh. Siapa ini? Bio, kan sering ke sana kamu. Ambil waktu rambutmu panjang itu loh, wer-weran koyok mie rebus itu. Apa di mana itu? Oh, Posinduk kok ndak ada ya teman-teman ke sana, ndak pernah. Transmart. Oh iya betul. Di Transmart itu Yai pernah waktu ngajak mainan sama Mas Naja, Mbak Jazil, Mbak Bilkis itu ke situ, itu ngelihat yang di lantai paling bawah itu kan tempat penjual sayur. Di situ saya ngelihat loh, ini kok ada bukan sukun, kalau ada durinya agak panjang itu namanya kluwe ya. Nah itu ya. Kalau gori, nangka ya mirip tapi nangka besar. Kalau kluwe itu lebih standarnya itu kayak sukun ya.
Nah, sampean harus tahu kalau yang namanya kluweh, yang kluweh loh ya, yang ada durinya, itu bisa dipastikan yang keluar ada apa itu? Ada bijinya, namanya apa itu? Beton. Kalau bahasa itu bahasa Indonesia kah bahasa apa itu beton itu? Biji nangka itu apa namanya? Beton kan? Ya, kluweh itu juga sama, banyak betonnya. Nah, yang mungkin ada anak-anakku sekalian, pernahkah sampean pernahkah sampean itu, siapa yang di rumahnya punya pohon sukun? Di rumahnya kan punya pohon sukun ya, sudah berbuah ya. Faiz ada juga, sudah sering berbuah. Pertanyaannya Yai, selama Faiz kenal tahu Egan juga punya buah pohonnya, bahkan sudah berbuah, pernah ndak sampean itu menjumpai betonnya sukun? Ayo pernah ndak? Ya kan? Nah, itu. Nah, jadi mungkin ini sugesti, karena sukun itu ya secara umum sukun itu tidak punya beton, ya toh? Tidak punya beton. Nah, kok umpama sampean iku yang punya pohonnya sukun terus mau digoreng, dibelai, kok tiba-tiba sukun, sugestinya orang Jawa. Saya nggak tahu dasar yang pastinya, itu tidak tahu. Bilangnya orang Jawa dulu ada orang tua namanya Mbah Haji Sakib ya. Haji Sakib itu punya anak, dipondokkan di Nursalam, itu satu kamar sama saya. Satu kamar, siapa ya namanya itu, kok aku agak lupa, setengah ingat gitu. Siapa ya? Pokoknya anaknya. Lah, waktu saya itu ngapalkan Imriti di depan gua, terus ada pohon sukunnya, itu tiba-tiba itu sukun itu jatuh di samping saya. Jatuh di samping saya, tak bawalah ke pondok, ke dapurnya pondok. Yo, tak bawa ke dapurnya pondok, tak bakar, wis nggak ono minyak, yo nggak goreng, dibakar gitu sukun itu. Lah mau tak makan itu, tak buka itu, sekalinya di dalamnya sukun itu saya mendapatkan betonnya sukun. Ya ini dapat saya betonnya sukun, tak bawalah ke kamar. Waktu itu mau diminta sama teman saya, anak Pati Jawa Tengah, namanya Mas Ruhan itu, mau diminta itu, sampai saya ditakut-takutin, nanti tak bilangkan sama Yai, itu kan ditakut-takutin. Nah, ditakut-takutin artinya karena untuk orang Jawa itu hampir sekian persen, 90% orang Jawa itu meyakini sugesti itu. Kalau umpama menemukan ini alamate akan menjadi orang kaya bilangnya. Nah, saya itu sama Mbah Haji Sakib itu, yang pas dia jenguk putranya di pondok satu kamar sama saya ceritakan. Nah, Mbah Sakib itu gini, saya masih ingat Mbah Sakib, saya masih nyantri, bilangnya Mbah Sakib, Le, kalau manggil saya Le, ini simpan baik-baik, kalau bahasa Indonesianya, tapi bahasa Jawa, ini simpan baik-baik, jangan sampai ini dikasihkan kepada siapapun. Gitu, itu pesennya. Pokoknya tak simpen itu, betul-betul tak simpen barang itu. Terus bilangnya Mbah Sakib, suatu saat ya toh, siapa yang menemukan beton sukun ini, Mbah Sakib itu sudah, saya masih kecil ya, mungkin seumur Adit gitulah ya hitam kayak Adit gitu, cuma kelihatan gigi juga gitu aja.
yang putih. Pokoknya tak simpen. Bilang Mbah Sakib itu nanti sampean itu mau jadi kiai. Nah itu Mbah Sakib satu. Yang kedua besok kamu akan menjadi orang kaya. Itu saya masih mondok, baru mondok berapa tahun, belum ada 2 tahun saya. Mondok itu saya sudah menghafalkan Imriti itu saya. Dikitu bawa pulang, terus tak simpen di rumah Mas Lutfi. Itu kalau orang Jawa itu ada tempat beras yang terbuat dari genteng, itu namanya daringan. Nah, namanya apa? Daringan, untuk menyimpan beras. Jadi tak taruh di situ, tak bungkus plastik, tak taruh di situ. Mungkin sampai sekarang itu insya Allah itu masih ada. Nah sekarang saya mau cerita, betul ndak apa yang disampaikan Mbah Haji Sakib itu. Nah sekarang saya kadang apa betul ya, saya berpikirnya begini, ini tidak mungkin beliau itu bisa menyampaikan seperti itu tanpa kudrat dan irodahnya Allah, lesannya itu digerakkan Allah untuk berbicara seperti itu. Lah singkat ceritanya anakku, jika kalian itu umpama makan sukun ketemu lang, kalau siapa mungkin ada ibunya yang biasa jual gorengan. Nah kalau beli sukun hati-hati kalau ngiris ya. Dan yai itu termasuk mulai dari kecil itu sudah ada ciri-ciri yang seperti itu. Mulai kecil itu saya umur 2 tahunan lebih sedikit itu sudah ditinggal meninggal sama almarhumah ibu sudah meninggal umur 2 tahun, berarti kurang kecil daripada adik ragil. Itu sudah ditinggal. Kemudian ya setelah saya sudah bisa mainan, katakan sudah bisa mainan kayak adik ragil itu yang gitu, saya ini sudah pikiran saya, hati saya itu sudah bergerak nyari itu loh Mas Lutfi, di bawahnya pohon kelapa. Kalau kelapa yang lebat buahnya itu biasanya yang namanya itu bluluk, kalau masih kecil itu loh Mas, atau cengkir itu jatuh toh. Nah itu tak kasih sunduk, tak sundukin gitu. Sampean coba nanti, kalau ini mainannya orang dulu loh ya. Kalau sampean punya pohon kelapa di rumahnya, kalau buahnya lebat, sampean lihat yang buah kelapa baru muncul dari manggarnya itu. Nah nanti kalau sudah mulai mentol-mentol gitu, kalau dia jatuh itu membentuk kayak kepala, bentuknya itu kayak kepala manusia, kelapa itu bundar gitu. Nah itu biasanya tak kasih tak kasih bambu. Nah terus nanti di samping tak ikat sama rapia, itu sudah jadi bentuk wayang. Nah yai seumur kecil gitu itu sudah ada kreatif bikin wayang. Namanya kalau orang Jawa itu wayang tengul. Apa? Wayang tengul. Kalau wayang kulit yang itu kulit, ini wayang tengul ya, terbuat dari kayu. Kalau wayang tengul itu saya sudah main jadi dalang ya, jadi dalang saya itu mulai kecil itu saya sudah dalang dari 8 saudara yang lain-lainnya belajar nyangkol, pokoknya belajar nyambut gawe. Kebetulan kena saya ini memang sama kakak-kakak itu dibilang gini, besok kamu itu mau jadi apa, kok nggak mau belajar kerja. Saya itu sudah digituin, mulai kecil itu saya sudah seperti itu. Nah alhamdulillah, nanti ngelihat apa saja, umpama kok ini bulan Maulud ada pengajian gitu, nanti malam ada pengajian gitu, besoknya itu saya sudah bergaya kayak gayanya ustadz atau kiai. Saya kadang bikin panggung, pokoknya ada itu loh, kalau orang Jawa nyebut pelapahnya pisang, batang pisang itu namanya gedebok kalau orang Jawa. Itu nanti ada sesuatu yang membentuk mic. Kalau mic dulu itu ndak ada mic kayak gini, micnya itu model ya kayak mic itu sudah kayak mixer itu.
terus dikasih anduk Mas Lutfi dulu, sapu tangan gitu. Saya itu sudah ceramah. Ini aku mulai ingat beberapa ini, yaitu ingat dulu aku kecilku itu seperti apa. Nah sampean itu juga harus punya sejarah. Mbah ngucilmu, mbah apa itu, insya Allah sampean itu ndak akan lupa dengan ngucilmu. Lah itulah suka suka dukamu terhadap kedua orang tuamu. Ono to sing sapa sing pernah main layang-layang dimarahi sama bapaknya? Ayo. Ayo. Kalau yai itu seumur-umur yai itu sampai sekarang saya masih ingat. Saya dipukul sama almarhum bapak itu seumur saya itu cuma sekali. Cuma sekali. Tapi pernah dipukul sama bapak. Jupi berapa kali? Oh, ya toh. Ya itu dipukul sama almarhum mbah. Sama almarhum mbah itu dipukul saya. Gara-gara apa? Ya, gara-gara sudah jam segini lah ya, sudah jam segini, sebentar lagi saya ingat matahari itu yang apa menyinari dinding rumah itu ya seperti ini. Nah, nggak berangkat ngaji tapi nangis saya. Maksudnya bapak itu sudah nang budalo ngaji, ini wis dalu ngono. Nah aku itu masih mainan, mari ngono tukaran sama mbak saya, nangis saya itu gitu loh. Jadi mbah ini, bapak yang saya maksud mbah itu muyek gitu, iki lo wis dalu gak nang budal ngaji. Akhirnya beliau itu ngambil pelapah pisang yang sudah kering itu, dipukulkan. Saya masih ingat dipukul, disuruh ngaji saya. Ya Allah, Masya Allah, indah ya toh. Jadi dipukul orang tua, tapi yang dibuat mukul bukan balok loh ya, apa tadi, pelapah pisang. Ya neknya yo gak sakit, cuma aku ingatku dipukul sudah nak budal ngaji. Akhirnya saya sambil nangis itu bawa sarung, yang sarung ngepir itu loh Mas Lutfi. Sarungnya itu orang dulu itu sarungnya ngepir-ngepir itu nduk. Kalau mau sholat Jumat itu biasanya dicuci pakai air hangat, nanti dia panjang lagi gitu. Kalau sudah dibikin ngepir lagi, jadi kainnya orang dulu itu ya pokoknya sarungan itu tahu-tahu sudah di bawahnya lutut gitu, karena ngepir sarungnya. Tidak ada pakaian yang bagus itu, tidak ada dulu. Dan saya mengalami itu gitu kan, mengalami seperti itu. Nangis saya sambil berangkat ngaji itu, saya nangis sang, dipukul itu nangis sang. Sudah nang budal ngaji, budal saya ngaji ya, sampai di masjid itu ya wis nggak nangis, wis ketemu teman-teman. Nah itu yang saya ingat, alhamdulillah ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dengan itu sudah takdirnya Allah saya dipertemukan bisa mendapatkan beton sukun itu tadi ya. Ya saya tambah yakin kalau yai itu pasti oleh Allah itu dijadikan orang kaya, saya yakin ya. Tinggal sekarang jadikanlah ya Allah, yaitu berilah ya Allah hambamu harta yang banyak tapi yang bermanfaat. Intinya wis ngono tok. Mulai kecil itu, setelah saya tua ini aku ingat sudah ada ciri dari yang sering yai ceritakan. Yai itu dengan sendirinya, nggak ada yang nyuruh. Kalau di pondok itu, saya sudah mondok itu sudah rajin tangi bengi ya. Saya masih punya teman saya, insya Allah kalau tak telepon itu masih ingat, namanya Muhayyad. Muhayyad itu arek Jawa Tengah, dia nikah dapat orang insya Allah bojone goro. Rajinnya ngapalkan alfiah itu. Lah saya itu agak beling, tapi belingnya itu bukan beling apa ya, belingnya itu gini. Kalau Kang Muhayyad itu ngapalkan alfiah, qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musollian ala nabil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa wa nasla'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biya mahwiyah tuqribul aqsa bil mujajjal ngoten niku. Engko lampu ublik
Lah Kang Muhayat itu angger wis jam 9:30 ki wis ngene mbek ngapalo ki. Nah, kemucilane Yai lampunya itu karena belum ada PLN. Lampunya itu tak ambil itu. Tak ambil diem pelan-pelan gitu nah. Kayak kamu kalau ngerjain temanmu pelan-pelan, tak ambil tak bawalah ke kamarku. Jadi karena kamarnya itu ukurannya kadang 2 meter kali 2 meter kamarnya itu. Kadang ada yang nggak sampai 2 meter, paling 1,5 meter kali 1 meter kali 2 meter gitu. Nah itu kalau tertutup cuma dikasih persis di penjara. Persis di penjara. Makanya kalau di pondok itu ya kesannya itu seperti itu. Namun penjaranya penjara suci. Lah di situ itu kalau karena pakai minyak tanah itu kalau malam keluar asap. Lah orang tidur itu kalau di dalam kamar itu pagi-pagi itu sudah berkumis. Ya, karena asapnya hitam itu disedotin itu. Ini berkumis ini, hitam semua hidung itu. Nah, jadi kemucilan saya itu gitu, anunya tak ambil, lampunya itu tak ambil, tak bikin ngapalkan. Kebetulan ya itu tadi nak, saya mulai kecil itu di pondok itu sudah rajin menghafalkan. Rajin pokoknya ngapalo terus. Dan alhamdulillah sampai sekarang guru nahwu saya namanya Pak Ali Maksum orang Bojonegoro. Ini hampir setiap hari beliau Pak Ali Maksum itu selalu mengikuti apa kalau Yai bikin story gitu dibukain terus dilihatin terus kemarin juga alhamdulillah sudah sempat telepon-teleponan sama saya Pak Ali Maksum itu orangnya kerasnya kalau ngajar itu pol pokoknya namanya Pak Ali Maksum itu ngajar nahwu itu kalau nggak bisa ya disemblek disewemblek jebeder no. Ketika sudah wis podo tuwone gurune karo santrine sekarang podo tuwonya Masya Allah ketika kita berinteraksi melalui telepon itu luar biasa namanya Pak Ali Maksum ya. Jadi kita ini di pondok itu adalah kenangan yang luar biasa ya toh. Kenangan yang luar biasa suka duka belajar di pondok ya itu luar biasa. Ya semoga cerita Yai ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian amin ya robbal alamin ya. Fi adzami makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa syairi umuriha wa taksiri nafsi wa tahdibiha wa hamliha fil istiqomah wallahu a'lam bishawab. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amin nafi tariqatihim wa mu'afatim tanira bifangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim mitani rabbi fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amit fi tariqatihim wa mu'afatin minar fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani
farduduhu ilayya inda hajati ilaih wa la tunsinihi ya rabbal alamin.